Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Fidiatullah dari 11 Sija 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek SAS saya dari pelajaran PPLG, yaitu proyek tentang data siswa. Mari kita masuk ke video pembahasannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dari koneksi PHP. Koneksi PHP ini adalah untuk VS Code kita nyambung ke database, atau file kita itu bisa tersambung dengan database. Nah, singkatnya, kode ini tuh sebagai kuncinya, kunci dari ini bisa connected atau tidak. Ini nih disesuaikan dengan nama database kita, yaitu ya, karena saya buatnya data siswa, makanya saya tulis ya data garis bawah siswa. Untuk ini kode tuh untuk gunakan untuk jika koneksi kita tuh gagal, dia akan memunculkan kode error seperti ini, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian dan kita masuk ke bagian header. Nah, header ini sebagai kepalanya atau kepala lah, head. Dan di sini ada title. Title ini apa sih? Title ini adalah sebuah kode untuk merubah yang namanya itu ini, judulnya lah, judul dari webnya, yaitu data siswa. Ini bisa kita ganti sesuka hati kita sih, tapi karena saya data siswa ya, jadi saya tulis saya data siswa. Nah, di sini ada link. Nah, di sini tuh link ini tuh buat apa sih? Link ini tuh jadi menghubungkan file header dengan style CSS yang ini. Nah, gunanya buat apa sih? Buat ini tuh, CSS tuh gunanya tuh buat mengatur web itu agar enggak berantakan. Bisa sih pakai TB, tapi CSS ini lebih oke lah, lebih mudah untuk diaplikasikan. Bebas lah kita kreasinya mau gimana pun bentuknya. Dan di sini ada body. Body sebagai badannya. Jelas. Table sebagai tablenya, ini kita masuk pakai table juga. Table, the table please CSS. Di sini ada link CSS-nya juga sama. Dan kita masuk ke bagian body. Nah, body ini di sini tuh gunanya buat apa sih? Nah, body di sini tuh gunanya untuk nge-filter kita tuh mau kemana. Jadi $package ini tuh mengambil syntax kita, mengambil ini package kita. Misalnya kita mau masuk ke ini, misalnya kita mau masuk ke data siswa, kita pencet kan di sini ada tulisan data ini ada tulisan siswa. Nah, di sini kalau kita pencet dia akan masuk ke siswa. Nah, di sini juga sama. Else if, jika data siswa dipencet, maka konten yang akan keluar adalah siswa PHP sesuai dengan nama konten yang di sini. Nih, siswa PHP. Ya. Dan seterusnya juga sama. Else itu yang lain. Jika kontennya nggak nemu, dia akan muncul tulisan content not found atau konten tidak ditemukan. Nah, kita masuk ke bagian menu. Nah, menu di sini apa sih? Nah, menu di sini sebagai UI-nya, UI dari menu.
Nah, ini menu, ini termasuk menu. Nah, ini menu tuh ada apa aja? Ada TD kelas, menu, variabelnya menu, dan image atau gambar dari logo sekolah saya. Dan di sini ada underline menu. Menu itu sebagai underline. Jadi menunya itu ada di garis bawahi. Dan di sini ada link Ahref dashboard. Ini link mau mana, ke dashboard, ke siswa, dan ke kelas, ke jurusan. Nah, habis orang tuh pencet ini, misalnya pencet jurusan, dia akan pindah ke bagian body. Nah, di body baru difilter ke siswa, baru munculin kontennya siswa. Ada ini copyright. Nah, ini copyright nih. Copyright ini sebagai copyright, ya copyright seperti biasa, copyright agar kita tidak di copy oleh orang lain, hak cipta lah. Itu ada nama saya dan kelas saya, ada P sini dan itu. Nah, lain kelas header atau kepalanya, ini sebagai kepalanya tuh ini. Nah, kepala tuh ini, header ini disebutnya. Bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Agak kalau maunya misalnya sekolah, bisa, dia akan terubah juga jadi sekolah. Nah, karena saya siswa, tentang siswa ya saya diganti siswa aja. Nah, di sini ada TR, highlight, dan call spawn tree atau mengambil 3 baris. Nah, 3 baris, kita masuk ke indeksnya saja. Nah, indeks ini sebagai kita tuh mau gabungin semua tuh, nggak termasuk konten, jadi file index ini buat gabungin, includein semua file yang paling awal, itu paling base atau konten base-nya lah, bukan konten sih, file base-nya atau file awalannya. Nah, di sini ada body, koneksi, ada header, menu, body, dan footer PHP. Nah, sini ada link juga, link style CSS, agar tampilan web kita menjadi lebih bagus. Oke, kita lanjut ke folder konten. Kita mulai dari dashboard terlebih dahulu ya. Nah, dashboard ini berisi tentang awalan dari web saya ketika didatangi atau dikunjungi. Dia akan bertulisan, selamat datang di web saya, Karel dari 11 Sija 1. Isinya cuman teks seperti ini doang. Jadi kalau di webnya tuh dia akan terlihat seperti ini, selamat datang di web saya, Karel dari 11 Sija 1. Nah, di kedua kita lanjut ke siswa aja terlebih dahulu ya. Nah, siswa ini switch, ini mengambil switchnya. Nah, ini mengambil data dari database-nya seperti ini. Select from database untuk diambil untuk ditampilkan di sini, di tabelnya. Nah, di sini ada with MySQL array. Nah, ini sebagai array-nya. Dan di sini tr, lain bagian color, dan nomor. Ini sebagai nomor urut aja. Ada nis, ada nama, ID kelas, dan tombol update dan delete. Nah, di sini ada from tambah data. Jadi kode ini tuh untuk kita nginput datanya atau menambahkan datanya. Ada nis, nama, kelas, dan ada tombol tambahnya. Sini ada insert data. Nah, insert data ini buat
menaruh data ke database. Jadi menambahkan data ke database. Ada check SQL, select from table, where, list. Nah ini selected. Ini kalau ini sudah ada nih, nggak boleh dipakai nih. Nah jika sudah benar, langsung ke if insert into tb siswa NIS values. Dan ini buat input datanya menggunakan kode seperti ini. Dan di sini kalau jika data berhasil ditambahkan, dia akan mengeluarkan alert seperti ini. Jika gagal, data tidak berhasil, tulisan tidak berhasil ditambahkan. Nah, sini itu ada else atau yang lain, ada alert jika NIS sudah terdaftar. Jika NIS-nya udah ada, jadi akan keluar alert seperti ini atau warning. Ini untuk update data. Ini sedikit typo nih. Enggak deh, nggak typo tapi kejauhan kita mainnya. Oke, ini ada update data. Else if update, dia akan ngambil lagi NIS-nya, cek NIS dan dicek lagi NIS-nya. Oke, dan sini ada from-nya. Nah, from ini sebagai from kayak ini nih, kayak input data, sama-sama bentukannya sama. Bentukannya seperti ini kalau di web. Seperti ini. Nah, bentukannya seperti itu. Nah, ini adalah if post jika nama atau datanya sudah diubah, akan dia melalui proses namanya post atau mengupload. Update MySQL dan update nama, ID kelas dan segala macam. Where NIS. Oke, update. Jika update-nya berhasil, dia akan mengeluarkan teks data siswa berhasil diubah. Dia akan balik lagi ke data siswa. Dan kalau enggak sebaliknya, kalau tidak bisa, dia data siswa tidak berhasil ditambah, tetap balik aja lagi. Atau mungkin data siswa tidak ditemukan. Nah, itu menjadi misteri kenapa dia tidak ditemukan. Dan menghapus data. Nah, di menghapus data ini, untuk kita tuh kalau menghapus data tuh menggunakan kode seperti ini. Else if hapus, ngambil NIS, habis itu hapus dari MySQL, delete from table siswa where NIS. Jadi NIS-nya doang dihapus, tapi semuanya ngikut. Hapus, jika hapusnya berhasil, dia akan keluar alert data berhasil dihapus. Dia akan balik lagi ke data siswa. Ya, kalau sebaliknya, kalau gagal ya data siswa tidak berhasil dihapus. Ya sudah. Dan sini ada else ya, atau yang lain, switch not found, berarti atau konten ini nggak ditemukan gitu. Dan di sini ada penutup PHP, ada body HTML. Mari kita lanjut ke jurusan. Jurusan. Nah, jurusan ini sudah saya tulis agar mempermudah saya dalam menjelaskan. Switch, let's get switch. Sebenarnya dari kode ketiga ini sama saja, tapi yang diubah cuma ya ininya saja, apa yang kita input dan apa yang kita hapuskan, dan TB mana yang kita tuju. Jadi ini adalah query untuk kita nambahin jurusan, untuk ngambil data dari jurusan.
untuk ngambil data dari jurusan. Nah, pakai arf data jurusan, add data jurusan. Ini adalah button. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi di siswa juga ada yang seperti ini. Mungkin saya kurang teliti. Tapi saya baru kalau sini ada button untuk menambahkan data. Jadi ini button untuk kita tuh ke from tambahkan data. Nah, di sini ada tabelnya. Dan sini ada TR untuk mengambil atau mengeprint data dari database. Kita ngambil dari database langsung di print ke sini. Sini ada buttonnya juga. Ada button update dan delete. Nah, sini ada proses menghapus data. Kita mulai dari proses penghapusan data terlebih dahulu. Proses penghapusan data berdasarkan dari ID. Jadi dia menghapus datanya jadi ID-nya doang. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi ID doang yang dihapus, tapi semuanya ngikut dari satu kolom itu. Bukan satu TB ya, satu table mah hilang semua ya, hancur. Tapi satu kolom doang yang dihapus. If hapus, jika data dihapus, dia akan mengeluarkan script seperti ini. Data jurusan berhasil dihapus dan ya dia balik lagi, ataupun sebaliknya data jurusan gagal dihapus. Nah, ini ada switch adds jurusan atau menambahkan jurusan. Ya, ini ada tulisan input atau menambahkan. Jadi ada table. Nah, kita menggunakan table agar bisa lebih rapih bentukan dari websitenya. Sini ada ID jurusan. Nah, karena dua saja, kenapa dua-duanya aja? Ya karena di database cuma ada dua aja. Simple aja sih. Nah, sini ada tombol submit atau tambahkan. Dan sini proses input data jurusan. Nah, prosesnya cuman seperti ini. If insert post submit. ID jurusan sama dengan post. Nah, ID jurusan sama dengan post jurusan. ID jurusan ini sebagai variabelnya. Nih, variabel name dari ini. Name-nya jurusan. Nah, ini sama seperti ini. Dan dicek apakah ID sudah ada. Kalau ada tuh dia akan mengeluarkan alert seperti ini. ID jurusan sudah terdaftar. Kalau belum, dia akan langsung cek, langsung tambahkan datanya ke database. Jika data berhasil ditambahkan, dia akan mengeluarkan alert seperti ini. Atau sebaliknya, kalau nggak berhasil, dia akan mengeluarkan alert seperti itu. Seperti yang ada di video. Data tidak berhasil ditambahkan. Nah, from untuk update jurusan, ini buat nge-update jurusan, kita ngambil ID-nya. Kita ngambil ID, cek ID lagi, dicari apa ID ini jurusannya apa gitu. Biasanya dia cari kolomnya, dan from action, update, delete, text, segala macam. Jurusan ini buat input data lagi kayak from input tadi, proses update data jurusan. Nah, ini proses update data jurusan. Nah, yang di insert cuman jurusannya doang. Kenapa? Karena ID-nya tuh tidak bisa diganti karena dia primary key. Di sini update. Jika data berhasil diubah, maka dia akan mengeluarkan alert seperti ini. Data jurusan berhasil diubah, dan sebaliknya data jurusan tidak berhasil diubah jika gagal.
ataupun ini else, data jurusan tidak ditemukan. Nah, data jurusannya hilang berarti. Atau else echo switch not found. Nah, ini digunakan untuk kita saat kita membuka webnya tapi ada error, dia akan tulisan switch not found atau tidak ditemukan lah kontennya. Oke, kita lanjut ke konten kelas PHP. Nah, PHP juga sama. Saya sudah menuliskan, jadi agar saya lebih mudah menjelaskannya. Nah, switch insert get switch. Nah, mengambil switchnya dan data kelas query connection. Ini mengambil query untuk mengambil data dari table kelas. Dan sini ada tombol lagi, sama seperti jurusan dan siswa, ada tombol tambahkan. Nah, di sini ada tabelnya, dan tabelnya sini itu ada ID kelas dan ID jurusannya. Nah, sini adalah kode untuk mengeprint data kita dari database. Kita ambil dari database, lalu diproses, lalu dimunculkan di sini atau di print. Mungkin di print di sini baru dimunculkan, sama aja. Ini untuk hapus datanya seperti ini. ID kelasnya saja yang dihapus, yang lain juga ikut. Tapi proses penghapusan data berdasarkan dari ID kelas. Jadi yang dihapus cuma ID kelasnya, tapi satu kolom itu kehapus. Nah, if jika script data kelas berhasil dihapus, dia akan keluar alert seperti ini, ataupun sebaliknya, jika gagal dihapus, dia akan keluar alert seperti itu. Ini sama saja, sama jurusan dan siswa, tapi bedanya cuman dari sisi data yang kita inputnya. Nah, sini ada from input. Inputnya juga sama, dari ID kelas dan ID jurusan. Nah, 2 biji doang. Kenapa? Karena cuman 2 doang yang ada di database. Yang kita input cuman bisa 2 doang. Jadi insert ini buat proses insert data kelas. Prosesnya dulu kita proses. Nih mau ngepost nih. Sabar, nunggu dulu, kita cek dulu lah apakah ID sudah ada. Jika belum, dia langsung menambahkan. Jika ada ID-nya, dia akan keluar alert ID kelas sudah terdaftar. Dia akan balik lagi. Dan from update data kelas. Nah, ini digunakan untuk mengupdate data kelas. Jadi kita ngambilnya tuh cuman ID kelasnya doang. Untuk jadi yang kita ambil tuh dari ID kelas. Nah, cek ID kelas. Nah, dicek dulu ID kelasnya. Habis itu dicari ID kelasnya, baru habis dicari langsung kita kan datanya dia masuk ke from update. Nah, seperti ini. ID kelasnya jika sudah ada, dia akan terisi, dan ID jurusan juga sama. Dan proses update data kelasnya, if jika insert post ubah ID jurusan $post ada ID jurusan doang yang diubah, ID kelasnya
tidak bisa diubah karena dia primary key. Nah, jika benar langsung saja. Jika data kelas ditemukan, dia akan langsung lanjut ke update tb kelas, set jurusan, id, where di id kelas. If jika berhasil, dia akan keluar alert data kelas berhasil diubah dan dia akan balik ke package data kelas. Ataupun sebaliknya, jika gagal, dia akan mengeluarkan alert yang bertulisan dengan data kelas tidak berhasil diubah, kembali lagi ke package. Nah, else itu yang lain. Jika alert data kelas tidak ditemukan, nah data kelas jika tidak ditemukan, dia akan keluar alert data kelas tidak ditemukan, kembali lagi ke data kelas. Nah, ini ada else, di sini ada switch not found atau konten tidak ditemukan. Oke, kita masuk ke style CSS nya. Oke, style CSS nya tuh seperti ini. Oke, style CSS nya tuh seperti ini. Ini reset dashboard, margin, dan binding. Dan margin binding ini tuh sebagai apa sih? Sepertinya property set values, binding area left unlimited, same right. Oh, jadi binding ini menurut yang saya baca tuh untuk menyamakan kanan kirinya, marginnya juga sebaliknya. Areanya, ini buat area. Dan binding box. Nah, jadi saya juga udah tulisin kode-kodenya ini buat apa? Biar saya lebih mudah lagi untuk menjelaskan. Biar saya tuh nggak kepotong-potong ngomongnya. Nah, di sini ada gaya untuk seluruh body halaman. Nah, ini buat body atau badannya. Kita tuh mau bentuk badannya tuh seperti apa? Dan sini ada front family atau frontnya tuh kita mau menggunakan apa? Background color atau warna dari belakang warnanya seperti ini. Namanya background color. Dan sini color atau warna. Ini warnanya dari set color atau ini tuh digunakan untuk mewarnai font atau ya tulisannya. Ini line highlight ini buat spasi dan pending ini buat sort by property values. Ya. Ini buat apa ini? Ya, ini sebagai underline. Nah, underline ini sebagai ini untuk mewarnai menu. Atau apa? Tulisan menu itu sendiri dengan warna seperti ini. Ini ada logo yang widthnya 85 dan bottomnya 150 px. Position relative. Ini ada header atau kepalanya, backgroundnya warna ini sama seperti background color. Colornya warna biru agak ketuaan. Nah, copy ini sebagai copyright. Saya variabelnya nulisnya copy agar lebih mudah. Nah, colornya warnanya warna frontnya ya ini, positionnya bottom minus 170 pixel, positionnya relatif. Ini ada kontainer P atau kontainer P, kontainernya colornya ini, dan menunya ini sebagai menu warna background color menunya. Jadi ini menu, ini backgroundnya nih. Nah, ini background color namanya. Dan background color di sini ada link. Link as fish. Nih, agak ini kenapa saya membuat ini? Karena agar tidak berubah menjadi warna ungu ininya.
ahrefnya atau linknya. Biasanya kalau nggak diguna pakai ini, biasanya dia jadi warna ungu. Nah, cek dulu. Oke. Nah, dan pengaturan untuk semua elemen teks seperti H1, H2 dan lain-lain, atau P-nya juga termasuk. Dan sini ada warna teksnya sebagai 33 atau agak abu hitaman gitu, biar kelihatan, dan margin bottomnya adalah 15 pixel. Nah, tabel di sini ada width-nya 100%, marginnya tuh 20 pixel dan 0 border call space-nya tuh call space. Dan TH ini adalah table header. Warna background table headernya tuh agak biru ketuaan atau bisa dibilang biru tua. Colornya tuh agak ke warnanya tuh warna putih ke kuning-kuningan. Dan pendingnya tuh adalah 10 pixel. Nah, table baris dan cellnya TD TH border 1 pixel solid. Dan teks alignnya center, pendingnya 8 pixel. Nah, TR-nya NTR child event table baris genap. Nah, kalau genap ganjilnya itu sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh ya, karena saya sudah hapus juga, jadi kita hapus juga nggak apa-apa. Tapi dipakai juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk memakai ini. Dan background colornya tuh ya, warna background colornya tuh sama kayak background color yang jawam. Warna background colornya itu sama kayak warna background color yang ini nih. Ini warnanya sama seperti ini. Dan tombol konsisten untuk seluruh halaman. Nah, ini tombol atau kostumnya, jadi tombolnya tuh pendingnya tuh cuma 10 pixel, 15 pixel untuk seluruh halaman. Jadi seluruh halaman tuh termasuk ini seluruh halaman lah intinya. Tapi yang di sini cuma ada button update, button delete, dan tambahan data. Ini sama aja. Untuk semuanya ini. Dan ini warna untuk tab update dan delete. Nah, button update itu warnanya tuh kayak gini, sama kayak tambah data. Warnanya, colornya putih, dan bordernya tuh 2 pixel solid. Nah, border ini tuh digunakan untuk kasih garis pada ininya, buttonnya itu loh. Nih, jadi button update tuh. Nah, ini tuh begini, tuh ada garisnya tuh gitu. Dan di sini ada button hover. Nah, jika buttonnya dipencet atau dipilih, dia akan menghitam atau warnanya tuh jadi agak lebih hitam. Pokoknya menandakan kalau itu tuh dia tuh di ini select atau di hover. Dan ini ada button delete atau button hapus. Background colornya itu sama saja seperti button update, dan colornya warna merah. Ini menandakan kalau dia delete. Dan bordernya sama aja kayak button update, dan button delete hovernya juga sama persis, malahan nggak ada bedanya. Dan tombol tambahkan data. Nah, tombol tambahkan data tuh colornya sama ya, colornya biru tua, warna ininya putih, dan bordernya solid putih ke kuningan. Tambahkan data hover background color. Nah, jika di ini hover lagi, dia akan menggelap lagi.
Nih gaya inputnya, from-nya tuh gayanya seperti ini. Width-nya 60, margin 60 auto. Pendingnya juga 20 pixel. Marginnya 20 auto. Pendingnya 20 pixel. Background colornya tuh gini lah, agak oren-orenan gitu. Border radius 8 pixel. Box shadow-nya, nah box shadow ini digunakan sebagai shadow tambahan. Kayak shadow-nya nih, ini shadow namanya box shadow. From input, nah from input ini adalah input type text dan input type sumbit. Bordernya solid ini. Tombol kirim pada from-nya ini from input, from sumbit, from background color, from colornya itu sendiri. Tadi ini from input type sumbit, jadi buatnya sumbitnya warnanya biru dengan bordernya putih, dengan warna frontnya yang putih juga. Nah from input ini, nah ini di hover dia akan keluar agak menggelap lagi, dan error message-nya warnanya merah, text align center. Nah itu sebagai header, front size 5 rem, dan width-nya 10%. Dan kita testing aja webnya secara langsung. Kita mulai dari siswa terlebih dahulu. Nah, siswa kita bisa tambahkan siswa. Input niche-nya, misalnya niche-nya tuh 16235. Ini kita ngasal saja dengan namanya, misalnya nama saya Farel, dan kelas ID kelasnya tuh 12. Kita tambahkan. Oke, dan data berhasil ditambahkan. Apakah ada? Ya, ada di sini. Kita tes update-nya bisa nggak? Bisa. Ganti namanya jadi Fahri dengan kelas 14 misalnya. Nah, data berhasil diubah. Dan data berhasil diubah. Dan kita bisa ngapus juga. Nah, sini kita pencet hapus ya, coba. Dan data siswa pun berhasil dihapus. Dan ya, di sini juga tidak ada. Dan di kelas siswa dan jurusan pun sama saja semuanya, nggak ada bedanya. Dan mungkin segitu dulu penjelasan proyek SAS dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam titik koma.